terbaik lokal ada Tom Haye lokal. Ya. Lokal Rido. Oh, Ngomong lokal lokal Rido katanya. Waduh, arahnya kemana nih Mas? Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Abdillah. Irawan. Dan BRI Super League akan memasuki pekan-pekan terakhir. Dan biasanya di pekan-pekan terakhir tuh selain bukan debatin ya, bahas-bahas tim-tim yang siapa yang bakal juara, siapa yang bakal degradasi, itu potensi peraih penghargaan individual. Itu yang menarik bagi gue juga. Untuk beberapa musim terakhir itu jadi pembahasan yang menarik karena pemain asing di BRI Super League ini semakin bervariasi dan level-levelnya tuh beneran tinggi gitu ternyata ya musim ini, apalagi setelah bertambahnya kuota pemain asing dari 7 sampai 11 gitu. Jadi muncul nih pemain-pemain asing yang ada di luar nalar levelnya, ternyata ada banyak pemain asing yang bagus gitu. Eleven Kurzawa. Walaupun tidak main. Ada Andrew Jung. Tiap main golin mulu. Federico Barba dari Como dan AS Roma gitu maksudnya ya. Jadi dengan 11 pemain ini dan Persib yang tampil di Asia, tim-tim lain juga mengejar untuk maksud lu yang diuntungin juara. dengan kuota ini Persib? Bukan, maksudnya kan dia pengen main di Asia, masa mau pemain asing yang kayak Cece. Persis Solo yang inian kena tipu brosur. Oh iya. Anjir gue harus terbata-bata banget tuh anjing sampai ini. Iyalah harus yang bagus-bagus lah gitu. Main di Asia masa mau malu-maluin gitu kan. Itulah jadi tim-tim lainnya ngejar nih. Karena level Persib udah di atas, tim-tim lain ngejar juga nih. Jadi pemain asingnya harus bagus-bagus juga. Karena sekarang yang ada di lapangan pemain asing 7. Jadi pemain asing semua, pemain lokal paling back 1, back kanan 1. Kalaupun lokal harus asing. Iya. Jadi kita ya itulah pembahasan yang akan menarik adalah pertama para individual pemain terbaik BRI Super League yang musim lalu terakhir diraih oleh Tyron Del Pino. Bener. Karena tahun kemarin Tyron Del Pino selain dia jadi selain dia jadi kreatornya Persib, tapi dia ternyata jadi ininya juga lumbung golnya Persib gitu. Dia padahal gelandang serang. Yang biasa kita tahu gelandang serang nomor 10 di Indonesia adalah ya dia tukang asis doang gitu. Dia tukang kreator doang. Tapi ternyata Tyron Del Pino bisa berkontribusi lain yaitu dengan gol dan asisnya juga gitu. Nah, inilah dia. Siapa kira-kira musim ini? Menurut pendapat pribadi kalian masing-masing. Siapa yang akan mendapatkan gelar penghargaan individu MVP musim ini? Kalau dari gue sih sebetulnya di sejauh musim berjalan kita udah bisa nerka-nerka, kita juga udah bisa ngeliat ya. Tapi kalau ditanya menurut gue siapa yang paling punya peran kunci dan krusial banget buat timnya sejauh ini, ya Mario Peralta lah, siapa lagi. Karena soal kita gak usah ngomongin golnya, tapi peran dia di Borneo benar-benar jadi motor serangannya berdua sama Juan Villa sebetulnya. Juan Villa juga sebetulnya punya kontribusi yang gak kalah penting gitu untuk Borneo. Tapi kalau kita ngomongin angka nih, Peralta lagi aja kan. Kalau kita ngomongin angka, Peralta lebih visible lah, lebih kelihatan, lebih bisa diukur sejauh mana KPI-nya lebih jelas gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau ditanya siapa MVP, menurut gua ya Mariano Peralta punya peluang besar untuk dapetin gelar itu. Oke, Mario Peralta ya. Mariano Peralta. Iya, karena menarik banget nih pemain asing yang kalau kalian lihat episode-episode awal nih Ruang Pandit musim ini soal BRI Super League, itu ada nama satu pemain asing yang gue sebut ini pemain asing yang harus kalian lihat nih dan menarik untuk dinantikan, yaitu Mariano Peralta. Karena musim lalu itu memang persaingan pemain terbaik dia sama Tyron sebenarnya lumayan sengit tuh. Cuman karena Borneo-nya nggak juara dan Persib juara, akhirnya ya Tyron karena kontribusinya jelas bahwa tim juara gitu. Itulah mungkin ya itu ya perbedaannya, kadang pemain terbaik juga kan dari tim-tim di atas ya. Yang gitu bisa membedakan dari pencapaian. Pencapaian iya, selain pencapaian individual, pencapaian tim juga akhirnya. Nah kalau menurut siapa? Berarti harus dari tim yang juara ya? Enggak juga. Ya apalagi kalau misalkan Borneo juara nih, misalkan Borneo juara ya udah makin sah lah Mariano Peralta dapat. Sebelumnya kemarin kan Tyron. Sebelumnya Rivera.
Rivera ya. Francisco Rivera waktu itu di Madura ya? Masih. Madura peringkat 2 tuh. Padahal di situ ada Ciro Alves dan David da Silva tuh musim itu gacor bener. Oh iya. Berarti Waktu nggak 2023 mutlak ya. Iya nggak mutlak. Cuman ya itu jadi satu Jadi, hal aja iya, lah. Jadi satu hal aja. Ya kalau dibilang Mariano Peralta sangat layak lah ya untuk jadi pemain terbaik karena ini jadi puncak dari perjalanan karirnya di Liga Indonesia. Setelah musim lalu udah gacor banget, musim ini makin luar biasa apalagi lengkap kalau Borneo juara gitu. Tapi kalau di luar itu sih gue nggak menemukan nama lain yang sangat mendekati Mariano ya. Karena kalau dari gapnya kayaknya jauh. Kecuali memang ada penilaian tersendiri dari panelis-panelis di I-League yang menentukan gitu kayak sama kayak ketika Rivera jadi pemain terbaik gitu kan walaupun timnya nggak juara gitu tapi secara kontribusi untuk tim oke gitu. Kalau musim ini sebenarnya di luar Mariano Peralta ataupun rekannya Juan Villa ya pemain lain paling sebenarnya Tom Hai cukup layak untuk jadi pemain terbaik MVP. Kita nggak bicara lokal ataupun asing ya. Kalau secara keseluruhan Tom Hai cukup layak. Walaupun dia baru masuknya di tengah-tengah, nggak dari awal banget gitu. Tapi kontribusinya cukup vital gitu. Oke, tapi menurut gua Tom Hai bisa jadi pemain terbaik kalau Persib juara karena kontribusi secara angkanya itu kurang menarik aja gitu ya. Nah itu makanya. Karena kalau gue bilang Mariano sama pesaingnya ini agak jauh nih. Benar. Agak jauh. Cuman kalau Persib juara ada peluang Tom Hai yang jadi pemain terbaik. Oke, iya karena yang kita bahas ya sebelumnya di episode sebelumnya soal waktu Persija juara 2018 itu Rohit Chan. Itu kan jadi anomali aja gitu pemain gelandang tengah bertahan jangkar jadi pemain terbaik. Itu dilihatnya dari apa kan kita respect jadi apa panelis ya gitu. Maksudnya berarti nonton bola beneran nih gitu bukan dari angka-angka doang gitu jadi. Waduh kalau emang ini ya kalau apalagi Tom Hai kan jelas untuk di Persib saat ini gitu. Kalau nggak Tom Hai paling Federico Barba mungkin yang bisa jadi pemain terbaik kalau Persib juara gitu. Dan mengharuskan pemain terbaik tuh dari tim juara. Ya gitu kalau Persib yang juara ya, itu. Karena Barba di posisi lini belakang itu ya. juga karena kan nggak ada di Persib tuh yang susahnya adalah gelandang tengah dan gelandang serang dan winger dan penyerang itu nggak ada yang produktif gitu, nggak ada yang produktif. Andre Ujung juga jatuhnya perannya super sub musim ini kan, nggak yang pemain inti terus-terusan jadinya berat kalau Persib yang juara milihnya harus dari tim juara berat pasti dari runner up lagi nih dari Mariano Peralta. Tapi kalau Mariano Peralta juara, ya udah jelas Borneo, berarti dari Borneo nih antara Mariano Peralta atau Juan Villa nih. Gitu. Tinggal parameternya kayak gimana. Untuk kontribusinya secara angka ya sama-sama bagus gitu dan kontribusinya secara tim dalam permainan juga sama-sama bagus nih. Tinggal gue nggak tahu nih apa nih yang akan membedakan bagi para panelis nanti memilih antara Peralta atau Juan Villa karena siapa tahu tiba-tiba kayak Hirose itu ya, bisa jauh, juga kan? ya sih Tiba-tiba. iya sih atau Nadeo iya sih bisa juga. Jadi Enggak kiper sih, pertama yang pemain harusnya terbaik Gak masuk aja lah kalau kenapa Peralta udah. kenapa Peralta Itu paling mencolok kita masih bilang terlalu jauh gapnya sama bawahnya dari segi angka dari segi kontribusi permainan. Akan aneh kalau misalkan bukan Mariano Peralta MVP-nya. Coba sekarang Panit bikin polling deh. Oke. Mariano Peralta gue rasa. Boleh ya kita Mungkin polling padahal ya. ketika kalau Peralta ini top skor ya di akhir ya. Oh, iya Elik akan memilih jangan top skor pemain terbaik sama. Iya, kita itu cari yang bisa lain. gitu. juga benar. Bisa dua-duanya. Harus cari pemain lain. Masa dia dapat 200 juta nih. Belum bonus banget nih orang nih. belum bonus kalau timnya juara Iya, kan. waduh enak banget ya orang nih. Anjing cuan nih. Ke Jakartanya enak. Tapi gue menawarkan satu pemain Iya. yang mungkin gapnya bisa selain dari Borneo ya. Alano 5 Brandon. Kenapa begitu? Karena dia nearly triple double. Oke, triple apa double nih? Triple double, triple assist double. ya. Triple double, bener. Bukan, gol, assist, kartu kuning. Jadi kurang menonjol apa tuh Alano tuh? Hampir 10 semua tuh. Berkat gol dan berkat golnya semalam itu.
jadi 9 gol, 9 assist dan 11 kartu kuning tuh. Coba kurang menonjol gimana Alano kan ini. Pemain depan mana yang koleksi kartu kuningnya lebih banyak dari Alano di Liga Indonesia gitu. Bisa kartu kuningnya tuh bisa nyaingin gol sama assist ya gitu. Tapi itulah maksud gua, mungkin ya Alano kalau misalkan dia bisa menahan emosi dan kartu kuningnya tuh jadi 3 atau 5 aja maksimal, mungkin dia bisa jadi salah satu nama yang masuk perdebatan ini mungkin. Betul. Gitu mungkin. Bukan pasti juara, bukan pasti terpilih ya, tapi mungkin dapat ini Masuk loh, contention lah. contention ya, perdebatan ini loh Alano. Soalnya secara kontribusi angka-angka masuk kok Alano. Cuman ya itu indisiplinernya. Cuman kan namanya penilaian terbaik itu ada parameter, salah satunya itu variabelnya adalah fair play. Fair play itu, indisiplinernya itu loh agak aduh gimana ya Alano ini. Ini Murohit pemain paling fair play. Fair play parah. Dia mendapat juga dia. Walaupun dia jangkar ya, tugasnya tuh harusnya kartu kuning, tapi waktu itu masih ada Sandu Sute. Sute. Tugasnya Yang itu. jaga Sandu Sute. Iya, tukang jagalnya. Ya itulah. Soal pemain terbaik, ya Mariano Peralta kayaknya bisa dapat ini nih anonymous MVP kok di NBA tuh. Jadi bulet tuh. Votingnya benar-benar, kalau di voting tuh beneran ya udah milih dia semua tuh gitu, karena secara angka dan kontribusi memang masuk, dan ya itu yang dibilang Mas Ira tadi, terlalu jauh memang dengan kandidat-kandidat di bawahnya gitu. Walaupun tadi gue udah ngasih nama Alano, ya parameter salah satunya dia nggak bakal masuk soal fair play itu tadi gitu kan. Masa iya pemain terbaik kita nyontoh dari kartu kuningnya kan gitu, gimana ya, agak kurang gitu. Ya itulah Alano, coba dipikirkan introspeksi. Dipikirkan secara logika. Dipikirkan secara introspeksi, mudah-mudahan musim depan kalau misalkan masih di BRI Super League bisa tuh lebih baik dah. Kayak Mariano Peralta kan, siapa tahu kan gitu. Dah itu ya soal pemain terbaik, kita coba ke pemain termuda. Pemain muda terbaik. Pemain terbaik. Oh pemain termuda, pemain muda terbaik. Coba Mas Ira dulu sekarang. Main muda. Ya, ya jujur sih kalau gua nggak ada yang bisa menyaingi Donitri ya harusnya. Karena Donitri dari dulu yang sering buat gue bilang gue suka banget sama ini pemain. Cuman kalau penilaiannya sama kayak Tom Hai tadi ya. Kalau penilaiannya whole season gitu, seluruh dari awal sampai akhir kan Donitri kan sebenarnya baru naiknya di pertengahan ke akhir gitu. Tom Hai juga begitu. Kalau itu bisa memperkuat penilaiannya di paruh akhir musim, mungkin Donitri sangat layak untuk jadi pemain terbaik. Banyak faktor loh, termasuk namanya dia yang udah harum seperti Ibu kita Kartini. Udah harum namanya. Itu jak lama banget. Oke. Iya udah nggak ada. Kalau kita bandingin misalnya nama-nama kayak Rivaldo Cahya ataupun siapalah gitu, nama Donitri itu udah melekat di sanubari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia, bukan Jakarta ya, Indonesia. Iya itu. Iya karena dia berjuang, karena ini Persija minjem dari timnas nih. Iya dia berjuang di timnas tuh dari U16 gitu, kayak Sadar Ramdhani, kayak Witan gitu. Jadi Lebih banyak main di timnas daripada di klub. iya, jadi orang-orang Indonesia kenal dia gitu. Beda sama pemain-pemain muda lain yang tiba-tiba baru muncul musim ini kayak Tony Firmansyah mungkin, atau Arkan Fikri dari musim kemarin, tapi munculnya benar-benar di klub ya gitu, bukan dari timnas. Kalau Donitri kan dari Persija usia muda terus ke timnas, tiba-tiba musim ini muncul nih sama Persija. Wah jago nih anak nih. Jago nih anak nih main. Ternyata minjem dari timnas. Kok bisa gitu Persija minjem dari timnas. Coba nih kalau lu siapa nih main muda nih? Sebenarnya sulit untuk nggak nyebut Donitri karena Oke. musim ini memang breakthrough seasonnya dia. Ini benar-benar momentum dia akhirnya dapat momentum, dapat panggung lah untuk masyarakat Indonesia tahu kita punya fullback kiri jago lagi, muda, Setelah Rezaldi Hanusa. Respect. Yang iya.
Tapi jago. Iya nama masyarakat Indonesia gitu loh, terlalu luas gitu. Rezaldi harus bisa. Tapi orang-orang kayak belum yang seharum itu loh Rezaldi. Kirain Aji Santoso. Iya maksudnya kalau itu kan kayak harum ya Mas, itu ya. kalau Aji Santoso kejauhan. Maksudnya setelah kan sebenarnya nggak lama-lama banget gitu loh. Aji Santoso kejauhan lah. Iya, Rezaldi itu kalau nggak cedera tuh kakinya. Soalnya setelah Aji Santoso kesininya kan masih banyak perdebatan nama-nama bagus. Ada Nasuha, angkatan saya ya. Ada Nasuha. Nasuha. Ada Isnan Ali kayak gitu-gitu. Jadi Kenapa Pak Bule? kejauhan Jago mas. Jago crossingnya. Iya bagus. Back to back sama Persib. Juara sama Persija pemain muda terbaik. Tuh gimana coba? Tiga gelar Liga. Era Liga 1 ya. Iya loh. Itulah. Balik ke Donitri. Oke Balik ke Donitri. Ya emang ini breakthrough seasonnya dia, ini pembuktiannya dia dan akhirnya dia bisa membuktikan dia jago, dia kepake di Sintayong, dia kepake di era John Hartman gitu. Jadi maksudnya momentum secara grafik permainan Doni menunjukkan kalau dia bisa dan terlepas dari memang namanya dikenal sama seluruh warga karena dia main di timnas ya. Tapi menurut gua kontribusi dia di Persija pun walaupun secara angkat belum terlihat tapi setidaknya menjanjikan lah. Ya, invisible player, salah satu invisible juga sih sebetulnya gitu. Jadi kalau pemain muda ya Donitri lah. Susah buat, mungkin yang paling mendekati Doni bisa dari Valdo. Tapi menurut gua balik lagi soal hype dan soal top of mind masyarakat yang masyarakat panelis kan juga termasuk masyarakat ya. Nah, coba penilaiannya dari voting semua udah mutlak sama Donitri, Mariano. Gitu. Iya sama kayak votingnya pandit football kalau ada MVP pemain Persib dulu menang. Nah iya, paling nanti kalau kita sertain nama kayak misalnya Beckham masih masuk ya, adalah Beckham gitu. Kalau kita usut-usut ya paling Bobotoh. Iya gitu-gitu. Jadi ya kalau pemain muda Donitri lah. Oke. Tapi kalau gue pribadi memang agak jadi inian ya. Jadi subjektif jatuhnya ya kalau kayak gini. Gue agak disayangkan bagi pemain-pemain di posisi-posisi tertentu kayak kiper, kayak tengah. Jadi mereka tuh nggak sebersinar itu jadinya gitu loh. Kayak Cahya Supriyadi kan musim ini bagus juga. Dia masih U23 ke bawah juga. Rivaldo Pakpahan apalagi. Gue sering kali nonton Borneo gitu dan pernah bikin profilingnya Rivaldo dan baca komentar-komentar akhirnya dari supporter Borneo yang menyaksikan timnya secara detail tiap harinya gitu kan. Mereka memang Rivaldo Pakpahan ini adalah salah satu sosok penting bagi tim mereka saat ini gitu. Ketika Rivaldo nggak main, sejomplang itu Borneo gitu. Nggak ada pemain yang bisa jadi tandem dan jadi tandem yang balance atau yang bisa menyamai dirinya dengan kayak Hirose gitu. Nggak ada gitu katanya. Jadinya gue pikir karena padahal hype-nya udah ada Rivaldo Pakpahan di awal musim, tapi karena Donitri ini udah momentumnya dia, memang agak berat gitu buat memilih pemain muda terbaik ini bagi gue musim ini gitu. Ya akan ada perdebatan, pasti akan ada perdebatan karena Rivaldo akan jadi pemain yang mungkin banyak masyarakat Indonesia nonton dia juga gitu dan mungkin menyaksikan bahwa ini kok ada loh pemain jangkar bagus kayak gini. Dia bisa motong bola, dia bisa distribusi bola juga gitu. Mengingatkan tinggi juga ya. Tingginya berapa? Tingginya 170 80-an gitu kayak. 80-an kayaknya. Lumayan tinggi, posturnya bagus, ini juga proporsional juga. Dan kalau gua ngelihat cara mainnya juga mirip-mirip atau mengingatkan gue cuman kayak jangkar terakhir kita yang bagus adalah Zulfiandi. Lebih absurd. Kita masih punya Bustomi. Ya kan tapi Bustomi agak kejauhan dikit. Ya bukan, lebih jauh aja Santoso. Bustomi masih era modern. Gue mau ngikutin lu waktu gua. Kalau bicara Zulfiandi nggak bisa kita lepaskan dari biggest what if tapi. Evan Dimas. Iya tapi Zulfiandi adalah biggest what if di jangkar gelandangin timnas Indonesia juga maksud gua. Gitu loh. Jadi ya mengingatkan gua aja gitu jangkar yang bisa bertahan, balance aja, bisa bertahan, bisa offense juga. Ngomongin Popon gitu, Ponario. Popon. Iya maksud gua kan cuma Rezaldi Hehanusa kan baru kemarin juga tuh. Iya. Maksudnya beneran abis Rezaldi nggak ada lagi lu mas. Tuh saya ngambilnya bener Rezaldi. Iya. Gua bilang juga nih. Saya nggak ngambil all time. Zulfiandi terus lokal domestik terbaik siapa selain Zulfiandi kan nggak ada gitu. Evan Dimas juga
bukan jangkar ke bawah gitu ya Zulbiandi. Evan Dimas dari tengah ke depan soalnya. Iya soalnya itulah maksud gua Rivaldo Pakpahan pasti akan sulit bersaing dengan Donitri apalagi Cahya Supriyadi yang kita tahu juga dia udah brilian banget nih musim ini gitu. Cuman hype-nya tuh beneran kalah nih sama momentumnya Donitri. Doni udah. Itu. Aduh gila. Kalau kalian gimana nih supporter-supporter Borneo mungkin supporter PSIM Yogyakarta yang kita tahu rame banget di YouTube itu. Kalau kalian gimana soal Cahya Supriyadi, soal Doni dan soal Rivaldo Pakpahan yang mungkin bisa jadi nominasi pemain muda terbaik musim ini. Kakang mungkin. Ya kan? Nah iya Kakang kok gak di mana? Oh Kakang gak ada yang ini sih. Bojan aja bingung. Mau mainin siapa? Sahadai Nggak ada, selain ya udah. Kakang anjing. Sahadainya. Robi Darwis kieu hungkul euy. Lemparan hungkul euy ngalungkeun bola hungkul cenah. Jadi we Kakang wae nu main. Iya, Kakang udah. Ya itulah. Bojannya bingung. Oke, selain itu abis itu ada ini kiper terbaik. Nah ini bisa jadi debat menarik juga nih kiper. Menurut gua akan jadi debat menarik karena oke gua jabarin dulu aja lah Yes. ya. Ada Teja Pakualam yang musim ini bisa jadi kiper yang paling sedikit kebobolan gitu dan paling banyak clean sheet bahkan hampir bisa jadi untuk menyamai atau melewati catatan Yu Jae-hoon yang notabene jadi catatan terbaik clean sheet terbanyak dalam satu musim di Liga Indonesia. Di Liga Indonesia gitu. Dan ada satu lagi Nadeo Argawinata dengan save yang juga banyak, dengan kebobolan juga nggak terlalu banyak, clean sheet-nya juga normal-normal gitu, standar. Ini standar dan standar ke atas semua lah Nadeo. Tapi ada banyak kiper-kiper lain yang secara save dan penampilan tuh bagus banget. Kayak Kadu, Michael Mayer, terus ada juga Igor Rodriguez gitu yang secara penampilan kita tahu nih di beberapa pertandingan mayoritas Edu. Aduh Enggak bisa. tapi ya itulah maksudnya banyak Aneh, kiper aneh, yang akhirnya tampil brilian gitu. Cahya Supriyadi, Akil Safik gitu. Banyak lah. Safik, Banyak lah kiper-kiper yang akhirnya jadi nama-nama yang wah bagus nih kiper nih gitu. Dan mungkin bisa jadi debat menarik di soal kiper terbaik ini. Oke, menurut lu siapa dulu Mas? Lu dulu Mas sekarang. Wah. Lagi Mas. Gue kalau ngelihat dari kondisi sekarang, mutlak pilihan gue jatuh ke Nadeo. Oke. Gue nggak tahu ya, terlepas dari tampang dia yang ganteng, gitu. Dan tubuh yang proporsional. Profesional yang kalau mungkin PSSI atau timnas butuh konten ya munculin dia aja gitu kan memang. Tapi emang dari let's say bahkan sebelum Martin Paes atau Emil Laudero masuk gitu kan dulu sempat ada perdebatan persaingan di kiper gitu, terutama ketika Nadeo gagal bersama timnas waktu itu kan, penampilannya juga disorot sampai Yang akhirnya one shot one goal itu. sampai akhirnya muncullah si siapa Persebaya Hernando. Ari dan dipuja-puja gitu. Ketika itu gue sempat melakukan perdebatan kecil lah ya dengan teman-teman gitu. Gue tetap jatuhnya ke Nadeo, nggak ke Hernando. Karena buat gue kiper postur itu cukup penting buat gue ya. Gitu. Terlepas dari kemampuan refleks yang bagus Hernando dan lain sebagainya, membaca permainan. Tapi gue pengen kiper dengan postur yang minimal ya kayak Nadeo gitu. Ya postur ideal gitu. Dan akhirnya bonus tampang adalah ya bonusnya gitu kan. Dan sekarang penampilannya dia bisa bangkit setelah terpuruk waktu itu kan. Akhirnya ya gua anggap ya musim ini layak lah kalau dia jadi kiper terbaik gitu. Kalau Teja ya itu faktor gak tahu ya kurang aja gitu. Kurang proven aja kalau Teja itu. Walaupun gua akuin Teja bagus dari zaman dia di Sriwijaya kalau nggak salah ya. Sriwijaya benar. Sriwijaya tuh oke banget. Dari zaman Semen Padang sebenarnya itu kiper bagus Ya, memang. Semen Padang. Dia kan asli orang Minang ya. Orang Minang. Dia bagus gitu. Cuman ya itu lagi-lagi kalau subjektivitas gua ngelihat kiper postur lebih tinggi itu lebih oke kalau menurut gua. Oke, berarti kalau lu lebih condong ke Nadeo ya. Nadeo. Oke, kalau di Kalau gue lebih condong ke Nadia juga. Nah, maksudnya gue lebih ngeliat gini, maksudnya terlepas selain memang penampilannya lagi stabil, performanya lagi bagus, secara langsung kan dia mungkin secara langsung gitu dia berkontribusi sama Borneo yang saat ini lagi bersaing di papan atas gitu. Akhirnya kontribusi dia memang proven dengan jumlah saves-nya, gak cuma soal clean sheet ya.
jumlah save dan pengaruh dia di lini belakang Borneo untuk bisa bikin Borneo sampai sekarang ada di atas gitu. Jadi menurut gua kalau ngomong sosok kiper terbaik, ya kalau lu bilang tadi ada Mike Hoffmeier dan segala macam, ada Igor Rodriguez segala macam, tapi menurut gua untuk sosok ideal pemenang kiper terbaik dengan mempertimbangkan performa timnya dan performa personal pemainnya, ya saat ini Nadio menurut gua kiper bisa jadi kiper favorit untuk memenangi gelar kiper terbaik di liga musim ini gitu. Kalau ngomong Akil, ya itu menurut gua Akil memang belum seproven itu untuk bisa dibilang kiper bagus musim ini gitu, karena masih terlalu timpang antara penampilan Akil dan back-backnya Persib gitu. Bisa dibilang ya Akil ketolong sama backnya Persib aja yang jago. Teja, sorry Pak Akil. Akil dulu waktu muda di Akil Persib. pernah di Persib kan? Waktu di timnas usia muda dulu. Teja Teja. gitu. Iya. Tapi ya itu ya. Ini gue coba akhirnya riset soal penyelamatan terbanyak di BRI Super League. Nomor 1 ada Mike Hoffmeier dengan 122 saves. Terus ada Nadeo dengan 109 saves. Terus di posisi ketiga ada Kadu dengan 98 saves. Cahya Supriyadi 95 dan yang nomor 5 adalah Igor Rodriguez 86. Edu di mana Edu? Waduh nggak ada 10 terbaik. 10 terbaik itu ada Hernando nomor 6, nomor 7-nya Leonardo Navasio, terus nomor 8 Sonny Stevens. Terus ada Akil Safik nomor 9 dan juga Muhammad Riyandi itu terakhir. Riyandi jago kemarin. Iya itu loh. Ada tim-tim yang akhirnya di papan bawah kan memang mereka kiper jago gitu, tapi karena timnya di papan bawah ya sulit bagi mereka akhirnya untuk memenangi penghargaan individual kayak gini gitu loh, kayak Kadu. Terus ada yang tadi gue sebut siapa? Si Riyandi gitu. Terus ada Mike Hoffmeier yang kita tahu ini kiper kebobolannya banyak, tapi save-nya banyak juga. Mike Hoffmeier gitu kan, save-nya terbanyak, harusnya layak gitu. Berarti Emil Audero layak jadi kiper terbaik di Serie A. Save-nya terbanyak. Tapi timnya kalah 4-0 terbawah. Padahal Cremonese waktu itu sempat di atas ya. Bagus ya. Sempat di 5 besar apa 6 besar gitu awal-awal musim. Cepet banget ya. Ya itu maksudnya ya banyak parameter akhirnya bagi kiper, tapi kan yang krusial utamanya adalah save. Mungkin yang kedua baru clean sheet. Yang ketiga baru ngelihat nih posisi timnya ada di mana nih gitu. Iya, tapi kalau gue ngeliat enggak mutlak save ya, maksudnya save itu harus diukurnya juga perbandingan misalnya save per gamenya, save per kebobolannya, dan itu harus dilihat juga kalau save per shoot on targetnya gitu. Kalau shoot on targetnya lebih banyak, katakanlah 2 kali lipat dibanding peringkat bawahnya, ya otomatis save-nya akan lebih banyak gitu. Jadi harus diukur hal-hal kayak gitu juga. Itu kadang memang kalau kiper agak ini juga ya, agak rancu juga soalnya gimana ya, dari clean sheet atau dari save nih kita ngukurnya, apa dari kebobolan paling sedikit gitu. Itu tuh gue agak-agak ini nih nanti. Ya kalau gitu. di Liga Inggris kan Golden Glove kan untuk clean sheet terbanyak kan gitu. Iya kan, iya benar. Ya harusnya memang harus ada mutlak parameternya, ya penilaiannya seperti itu gitu. Oke, kiper terbaik harus yang clean sheet terbanyak. Udah Teja. Iya. Tapi sayangnya bagi gua clean sheet itu bukan kinerja kiper seorang gitu kan. Pasti ada kinerja dari back, dari gelandang, utamanya gelandang bertahan, mungkin winger-winger sayap yang akhirnya ikut turun kayak William Barros. Iya kan, maksudnya ada kontribusi secara tim bagi kiper untuk menghasilkan clean sheet. Jadi makanya parameter kiper akhirnya dibilang kiper terbaik nih agak sulit nih jadinya nih. Makanya lihat dari save atau lihat dari mana? Makanya kan akhirnya ada panelis yang akhirnya nanti mempertimbangkan gitu, apakah berdasarkan clean sheet aja, apakah berdasarkan save atau dari jumlah clean sheet dan jumlah save, nanti mereka utak-atik lagi performance terus contribution untuk timnya dan segala macam setelah nanti keluar itu sih. Tapi kalau menurut gua ya harusnya line up itu tadi ya. Peralta, Donitri, Nadeo. Oh itu ya, Peralta, Donitri, Nadeo, bukan Peralta, Rivaldo, Nadeo. Enggak, Rivaldo kan Borneo semua tuh jadi. Maksud gue gitu. Kalau juara Borneo terus yang menang. Ini masalah kalau Borneo juara pasti ada yang dibagi-bagi tuh, jangan Borneo lagi lah. Bagi-bagi lah. Masa Borneo yang pasti udah dibagi-bagi top skor kecuali Peralta. Iya. Kalau itu kan angka eksak kan kalau top skor. Kalau top skor angka eksak. Walaupun musim ini memang salah satu yang menariknya adalah top skor juga nih. Masih agak-agak
Seru, agak-agak Iya. ketat nih. Ada David da Kalau top Silva. scorer sebetulnya nggak usah pakai panelis ya. Iya, kalau top skor ya udah tinggal nunggu aja nih siapa yang paling banyak. Oke, langsung aja gitu. Karena kan biasa kayak Piala Dunia kayak misalkan pemain terbaiknya itu adalah gelandang tim runner up. Biasa kan kayak gitu tuh. Oh gitu ya. Iya kan Messi 2014 Messi. 2000 Luka Modric mana ya? Luka Modric Luka pernah. Modric, iya, waktu 2018. 2018 Luka Iya. Modric. Kan 2022-nya Messi ya? 2022 Messi juara, Bro. Itulah maksudnya parameter untuk ya itu dibutuhkan, makanya adanya panelis ya untuk itu. Kalau mau enak sih harus ada penilaian yang jelas gitu kayak tadi gue bilang Golden Glove ya udah dari clean sheet, top score dari itu, nah pemain terbaik aja misalnya dari voting atau apa gitu. Iya. Karena nggak memicu perdebatan pada akhirnya kan. Itu walaupun kalau voting juga kan ya kayak Ballon d'Or juga tuh, wartawan juga subjektif tuh milih. Wartawan juga Gua banyak- senengnya Ronaldo ya Ronaldo. Banyak yang kardus juga tuh wartawan-wartawan. Ya gue senengnya Messi ya gue tulis Messi gitu. Sialan juga. Dan namanya harusnya diubah bukan pemain terbaik tapi pemain terfavorit. Favorit. Iya. Nah, MTek biasa jago tuh bikin begitu-gitu tuh. Iya, nah itu. Berarti sama dangdut Liga Dangdut. Nah. Kayak gue bilang kemarin lagi penutupan Piala Presiden, gue pikir tuh orang inian Asher Kopi, nggak tahu ya di akhir acara dia nyanyi. Ya, Sumpah mas dipakai vest. Saya pikir Asher Kopi. Kata dia, lah dia nyanyi. Dia artis. Itulah. tapi kalau dikombinasi dengan entertainment kayak gitu ya harapan kita nggak terulang lagi ya ada nge-DM kayak gitu kan itu momennya kan Oh. gitu ya. Oh iya. Ada DM-DM atau ada pemain yang lagi padat agenda FIFA dipanggil untuk seremoni gitu-gitu. Iya itu dia. Dan oke lah kalau top skor mah tinggal nunggu aja lah ya, walaupun ketat tinggal nunggu dah. Terakhir aja nih kita adain satu nominasi tambahan lah, karena biasanya pemain terbaik ini dari asing terus. Enggak ke Pro Liga pasti lokal MVP. Gitu. Atau IBL juga ada lokal MVP. Kalau pemain asing tuh pemain asing terbaik gitu. Oh, beda. Jadi lebih mengutamakan pemain lokal ya gitu. Nah kenapa nggak dibikin kayak Pro Liga tuh lengkap tuh best setter, best Iya, spiker, best setter 1, best setter 2. Kan ada best XI nanti. Best XI itu nanti ada best XI. Nggak, nanti best assist, best tackle, best intercept. Semua stats yang ada di I-League. Banyak banget, iya banyak banget itu. Iya kalau stat banyak banget. Banyak banget Mas ya. Terakhir nih lokal MVP deh. Lokal. Rizky Ridho. Rizky Cek Ridho. ya. Bisa. Why? Kalau kita bicara soal Tapi popularitas, Oke, Rizky Ridho. popularitas. Tapi musim ini gue gak ngeliat Rizky Ridho semenonjol itu, karena rekan-rekannya tuh gak ada yang bisa nyaingin dia. Kita jabarin lokal, Jit. Kan lokal lah kan nominasinya lokal. Siapa pemain lokal sekarang yang lebih Gue jabarin. mentereng dibanding Rizky Ridho? buat gue cukup dengan golnya Rido masuk ke Puskas Award udah. Itu juga. Aduh, tapi sayangnya musim ini ada Tom Hai, bro. Tom Hai. Ya oke kalau itu mau dihitung Bahkan sebagai tadi kan lokal hampir ya. masuk ke nominasi lo kan, soal pemain terbaik kan. Terbaik umumnya ya. Itu pemain terbaik lokal ada Tom Hai, lokal. Ya. Lebih lokal Ridho. Oh, Ngomong lokal lokal. Ridho katanya. Waduh, arahnya kemana nih Mas? Bisa memicu. Arahnya kemana nih Mas nih? Ridho home ground. Fair-fairan aja Ridho home ground. Ya lokal home ground. Gak ada yang salah dengan statement gua. Indonesian League ya. Iya. Oke lah, Rizky Ridho nih udah keke dah. Terus ya Mas. Gua di luar Rido, Tom Hai ya. Sebenarnya tadi gua kepikiran Diki Kambuaya. Cuman kalau kita bicara aspek fair play ini bisa masuk ke penilaian. Kartunya juga banyak. Kartu kuningnya lebih banyak dari Alano. Oh gitu. Gitu ya. Iya. Kartu kuningnya kan urutannya Ricky Kambuaya baru Alano peringkat 2 gitu. Ini pemain yang lebih banyak menyerang loh daripada defense gitu kan. Dapat kartu kuning. Jadi ya oke lah coret gitu. Dan nama lain sebenarnya kalau di luar para pesaing juara di atas, gue melihat Ezra Walian cukup layak. Oke. Ezra Walian kontribusinya sangat menonjol di tim. Sayangnya timnya nggak bersaing di tahta juara. Iya, gitu dari segi gol, assist, umpan-umpannya gitu kan. Ya sangat menonjol untuk pemain. Bahkan kalau nggak salah kombinasi gol dan assistnya terbanyak lokal dia kan. Ya kombinasi gol assist ya. Ya makanya ya itulah jadi salah satu penilaiannya di situ kalau. Oke, iya sih. Agak ya lokal lagi-lagi dengan adanya
pemain asing yang musim ini makin menjamur. Jadi gua ngerasanya nggak banyak list pemain lokal yang akhirnya bisa masuk jadi pemain terbaik gitu. Apalagi kalau misalkan diadainnya nominasi kayak IBL tadi tuh, lokal ya MVP-nya dari lokal gitu. Kalau pemain asing ya pemain asing terbaik gitu. Jadinya itu jadi kayak gua ngerasanya siapa ya berarti? Antara Tom Haye, Rizky Ridho dan Ezra paling. Gitu. Soalnya popularitas itu Ridho ya sebenarnya. Iya. Gue nggak ngeliat Rizky Ridho musim. Enggak, kalau misalkan Rafael Strike musim ini golnya 12 aja, masuk itu anak. Satu aja. Nominasi. Iya enggak sih Mas? Misalkan Rafael Strike. Iya sih. Golnya 12 aja deh. Tapi sulit Mas. Satu aja sulit. Kartu merah deh satu. Satu aja Gue gitu berat. kalau lo ngomong popularitas ya, kalau tadi ngomong kita ada di levelnya Ridho atau Tom Haye, ya Rafael Strike minimal gak 12. Iya 8 gol deh. Iya Rizky Ridho maksud gue ya konsisten penampilan. Cuman kurang menonjolnya musim ini gitu gue ngeliatnya. Kalau lo balik lagi ya, kalau lo melakukan voting Iya. gitu. Tom Haye, Ridho. Tom Haye banyak lah 10 main lokal. Oke. Udah mutlak. Yakob. Wajah timnas untuk pemain yang lokal banget, ya Ridho. Karena wajah ini timnas. Indonesia ya Indonesia. Wajah timnas. Tapi kalau voting pandit gue rasa menang Tom Haye. Karena hapus lo. Karena beberapa kali begitu. Axel pun yang nyetak 2 gol kemarin kalah akhirnya sama Federico Barban. Kalau kita kombinasikan antara Kalau voting ya maksudnya. kota di sini sama kota yang agak ke timur, kan ini ada nuansa Ridho banget nih. Iya. Gitu. Tetap nggak cukup. Tetap gak cukup. Oh, nggak cukup. Ridho yang apa ke Ridho kalau disenggol, yang maju dua basis. Iya, dua sih masalahnya. Kalau Tom Haye basis ini kuat. Ada timnas juga dia, ada basis timnas. Ya Ridho juga timnas. iya, juga timnas. Nah, Tom Haye basis di Belandanya nggak kuat. Enggak kuat. Iya, Ridho basis kampung rantaunya. halamannya kurang, kampung halaman. Iya, Ridho basis rantaunya kuat. Kurang militan. Ridho basis rantaunya kuat, basis kampungnya juga kuat. Tom Haye basis rantaunya kuat. Kampung halamannya nggak kuat. Oke, tapi ya itulah pembahasan kami untuk soal penghargaan-penghargaan individual dan nantinya Pandit Football akan mengadakan voting, Ya. iya, voting untuk penghargaan individual versi Pandit Football. Jadi versi Pandit Football ini bukan mutlak versi Pandit Football, kita hanya menyajikan nominasi, Nanti membuat- kalian yang pilih. nanti votingnya dipilih oleh Antum-antum semua. antum-antum semua, followers dan non followers semuanya, tapi usahakan follow dulu baru voting gitulah ya. Jadi ya coba kalian nanti ikut voting siapa menurut kalian pemain-pemain yang akan meraih penghargaan individual versi Pandit Football gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya.